Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Yanto Utomo, saya dari GBI Hyper Square Bandung. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau bacakan dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-13. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ayat yang ke-13 saya ulangi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah happy ending karena akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan dan memberikan pengabulan akan doa dari perwira Kapernaum tadi. Permasalahan yang selalu datang dan menimpa siapapun itu akan ada di sekeliling kita. Itu tidak pandang bulu Bapak Ibu Saudara sekalian, entah itu orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan tinggi, rendah, tinggal di kota atau tinggal di desa atau tinggal di tempat terpencil sekalipun, persoalan selalu ada dan tak seorang pun luput dari persoalan hidup. Berbagai upaya telah diusahakan oleh setiap orang untuk mencegah dan menanggulanginya. Nah, namun faktanya manusia sama sekali tidak mampu mengelak dari masalah yang ada. Karena itulah manusia sangat membutuhkan pertolongan dan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Harus pula diakui bahwa pada kenyataannya kita seringkali tidak mampu mengatasi setiap permasalahan itu dengan kekuatan sendiri, apalagi berharap kepada manusia. Sebab Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, ternyata pada pagi hari ini masih ada titik terang janji Allah yang dikumandangkan pada kita pada saat ini. Masih ada jalan keluar dan masih ada sumber pertolongan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, asal kita mau datang kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup itu. Amin, saudara. Nah, kisah di atas menceritakan ada seorang perwira Romawi yang datang kepada Tuhan Yesus meminta kesembuhan atas diri hambanya yang sakit lumpuh.
Lalu Yesus tergerak hatinya untuk menolong. Padahal apa saudara? Padahal yang pertama, Yesus tidak mengenal perwira itu sebelumnya. Dan yang kedua, perwira itu pun bukan orang Israel atau disebut orang kafir. Tetapi akhirnya hamba perwira itu mengalami kesembuhan. Nah, di sini ada yang menarik dari sikap perwira yang patut kita pelajari pada pagi hari ini. Karena apa? Karena permohonannya mendapat respon langsung dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang dari kepercayaan atau agama apapun di dunia ini, kalau berdoa, ingin doanya itu segera mendapat jawaban dan terkabul tentunya, bukan? Apa itu yang didoakan? Pengennya senantiasa dikabulkan dan dijawab. Demikian juga dengan perwira itu. Dia tentu saja sangat berharap bahwa permohonannya dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa alasan. Beberapa alasan mengapa permohonannya langsung mendapat respon dari Tuhan Yesus. Tentu Tuhan Yesus mengerti betul kalau dalam dunia pendidikan ada kurikulum vitae yang bisa dibaca oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ternyata perwira ini mempunyai kepedulian yang tinggi pada orang lain. Bahkan di dalam Lukas 7 ayat 5, di situ dikatakan bahwa perwira itu sangat mengasihi bangsa Israel, bahkan ikut menanggung biaya pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Nah, dalam cerita ini kepeduliannya nampak sekali ketika ia datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kesembuhan untuk hambanya yang menderita sakit lumpuh. Ini yang menarik, saudara. Ia datang, perwira ini bukan datang untuk memohon kesembuhan untuk anaknya misalnya, untuk istrinya atau ayah ibunya, tetapi ia datang sendiri, tidak suruh orang lain, untuk bertemu dengan Yesus. Untuk siapa? Untuk hambanya, untuk budaknya yang sakit. Artinya, ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit. Saudara dikasihi Tuhan, seorang budak pada zaman kekaisaran Romawi sama sekali tidak punya harga. Sama sekali tidak punya harga. Mungkin saudara punya barang-barang rongsokan di rumah. Saya kemarin punya barang-barang yang kelihatannya sudah sangat tidak berharga. Bahkan orang lain pun kalau diberi barang itu tidak mau. Karena barang-barang itu berupa kaset-kaset bekas, saudara. Kaset-kaset lagu, bahkan kaset-kaset VHS, Betamax, segala. Dikasih ke orang pun gak mau. Tetapi itu pun ketika saya berikan ke tukang rongsokan untuk dikilo, masih ada harganya. Tetapi budak ini tidak punya harga sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, William Barclay mengatakan, budak adalah seorang pribadi. Tetapi ia hanya, budak bukanlah seorang pribadi, tetapi ia hanyalah sebuah alat yang hidup. Mengerikan sekali. Sekali lagi saya katakan, menurut William Barclay, budak bukanlah seorang pribadi, tetapi ia hanyalah sebuah alat yang hidup. Artinya, seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Misalnya, majikan bisa saja potong telinga budaknya. Hukum dengan semena-mena bisa dicambuk, dipukul dengan gada, dengan tongkat, kerja paksa, dengan rantai, atau memberi tanda di dahinya menandakan mereka itu mungkin pencuri, pelarian, atau kalau mereka sudah tidak dapat dipertahankan, maka sang majikan bahkan bisa menyalibkan budaknya. Seorang majikan bernama Fedius Polio langsung lempar budaknya ke kolam yang berisi ikan-ikan buas. Hanya karena budaknya memecahkan gelas-gelas kristal di halamannya. Ada juga majikan yang lebih sadis, saudara. Dia senang mendengar erangan budak karena dicambuk. Jadi ada orang yang majikan ini yang senang kalau
budaknya disiksa dan mengerang, dia senang bunyinya, saudara. Seorang ahli pertanian Romawi yang bernama Farah menguraikan ada 3 macam alat pertanian, katanya. Yang pertama, itu alat pertanian itu yang disebut yang bisa berbicara, namanya budak. Dan yang kedua, tidak bisa bicara, namanya lembu atau hewan lainnya. Dan alat lain yang bisu, itu ada alat-alat benda lainnya, misalnya cangkul, alat-alat untuk membajak, dan lain-lain. Nah, perbedaan antara budak, hewan, atau alat-alat bendawi lainnya hanyalah bahwa budak itu bisa berucap, bisa berbicara, itu saja. Jadi kalau budak-budak yang sudah tua dan sakit-sakitan dan dianggap menyusahkan, maka bisa saja dibuang demikian saja oleh majikannya. Contohnya kalau kita membaca dalam 1 Samuel 30 ayat 13, di situ dikatakan, kemudian bertanya Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Dia ditinggalkan begitu saja. Saudara, yang kedua, mengapa perwira ini mendapat perhatian dari kita semua? Karena dia memiliki kerendahan hati, saudara. Terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, Tuhan adalah bentuk panggilan sebagai tanda penghormatan seseorang pada umumnya. Artinya perwira itu menganggap Yesus lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi kuasanya daripada dia, walaupun dia sendiri tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mungkin saja dia hanya mengenalnya sebagai tabib atau nabi yang dapat menyembuhkan, tapi bukan sebagai Tuhan. Perwira itu menyadari ketidaklayakannya sebagai seorang Romawi. Karena menurut budaya saat itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Romawi. Orang Romawi dianggap haram. Apalagi kalau Yesus masuk ke dalam rumah orang Romawi. Maka dari itu, Tuhan sangat mengasihi orang ini. Karena Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak. Siapapun orang itu, Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, ia memiliki iman yang besar. Perwira ini memiliki iman yang besar. Perwira itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tapi cukup sepatah kata saja yang diucapkan, Tuhan sanggup menyembuhkan hambanya. Saudara, pagi hari ini kita belajar, apakah iman yang besar itu? Inilah yang kita patut cermati. Iman yang besar itu ditandai dengan mempercayai setiap patah kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu mengandung kuasa. Sekali lagi, iman besar itu ditandai dengan mempercayai setiap patah kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu mengandung kuasa. Jadi apa saja perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu ada kuasanya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kepada perwira itu Tuhan Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Apa kesimpulan kita pada pagi hari? Selama sikap hati kita tidak benar dan belum memiliki iman seperti yang dimiliki perwira di Kapernaum itu, maka doa kita pun sulit memperoleh jawaban seperti yang kita harapkan. Tetapi jika sebaliknya, sikap hati kita benar seperti yang ditunjukkan oleh perwira itu, dan dengan iman kita juga percaya akan setiap perkataan Yesus, maka kita pasti memperoleh jawaban dari Tuhan seperti yang dialami perwira di Kapernaum itu. Amin, saudara. Mari kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang penuh
dengan kerendahan hati dan percaya kepada setiap perkataan Tuhan ketika kita masuk di dalam doa. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.